Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masih ada 3 pertemuan. Jadi 3 pertemuan ini makanya Bapak ini belum memberikan semua materinya. Tapi kita terganjal dengan libur 2 minggu yang lalu waktu kepotong libur. Jadi ini yang menyulitkan untuk memberikan materi. Jadi di sini Bapak minta memperhatikan, biarpun Bapak nggak mengawasi secara langsung, kalian memperhatikan tentang psikosis. Jadi gimana psikosis, tentang penyakit saraf ini. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang Parkinson sama epilepsi, 2 penyakit yang sudah dijelaskan. Apa itu Parkinson, gejalanya, prosesnya terjadi, sama epilepsi, apa itu epilepsi, gejalanya, penyebabnya, proses terjadinya, itu jadi akan penting juga materi ini. Jadi sebelumnya Bapak akan jelaskan apa itu psikosis. Psikosis ada gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi. Misalnya terjadi halusinasi, waham, perilaku kacau, atau aneh. Penyakit kejauhan parah karena ini penderita tidak lagi sadar akan dirinya. Tanda dan gejala psikosis. Penderita psikosis umumnya ditemukan ciri-cirinya, yaitu mengalami disorganisasi proses pikiran, gangguan emosional, disorientasi waktu, ruang, dan orang, person, dan terkadang disertai halusinasi dan delusi. Bentuk psikosis itu apa aja? Psikosis bisa muncul seperti skizofrenia, penyakit jiwa yang ditandai kemunduran atau kemurungan pribadian. Jadi dia murung, itu adalah skizofrenia. Atau paranoia, gila kebesaran, atau merasa lebih dari segalanya. Kemudian maniak depresif psikosis, perasaan benar atau gembira yang mendadak bisa berubah sebaiknya menjadi serba salah atau sedih. Kemudian apa itu pengertian skizofrenia? Pengertian skizofrenia merupakan kelompok gangguan psikotik dengan gangguan dasar kepribadian, distorsi khas pada pikiran. Kadang-kadang bahwa dirinya sendiri dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan salah satu sel kimia dalam otak. Skizofrenia adalah gangguan jiwa psikotik paling lazim dengan hilangnya perasaan afektif, emosional, dan menarik diri dari hubungan antar pribadi normal. Sering diikuti dengan delusi, keyakinan yang salah, dan halusinasi. Persepsi, apa itu halusinasi? Persepsi panca indera. Jadi dia merasakan misalnya melihat, sebenarnya tidak ada yang dilihat, mendengar, merasakan. Jadi panca indera itu ada merasakan sesuatu, tapi sebenarnya nggak ada. Itu namanya halusinasi. Kalau pada remaja sering diperhatikan, kepribadian prasakit merupakan faktor predisposisi skizofrenia, yaitu gangguan kepribadian paranoid, kecurigaan berlebihan, dan menganggap semua orang sebagai musuh. Jadi seperti itu biasanya ada juga termasuk gangguan jiwa. Misalnya dia tawuran karena kecurigaan dan lain-lain, itu sebenarnya adalah gangguan jiwa. Gangguan kepribadian skizof ini emosi dingin, kurang mampu bersifat hangat dan ramah pada orang lain, serta selalu menyendiri. Pada gangguan skizof tipal memiliki perilaku diri aneh dan ganjil, afek sempit, dan percaya pada hal-hal aneh. Pikiran magis yang berpengaruh pada perilakunya. Persepsi panca indera yang tidak biasa,
pikiran obsesi yang tak terkendali, pikiran yang samar-samar, penuh kiasan, sangat rinci, ruwet, dan stereotip. Penderita skizofrenia memerlukan perhatian dan empati, namun keluarga perlu menghindari reaksi yang berlebihan, seperti terlalu mengkritik, terlalu memanjakan, atau terlalu mengontrol. Ini yang justru akan menyulitkan dalam hal penyembuhan. Kesabaran oleh penderita skizofrenia, keluarga perlu memotivasi untuk kesembuhan. Jadi ada tanda dan gejalanya apa aja untuk skizofrenia. Nanti kita akan membahas satu persatu. Memang di sini akan banyak pertemuan hari ini. Kita akan baca satu persatu. Jadi minta diperhatikan gangguan isi pikiran dan delusi referensi, kepercayaan bahwa tingkah laku orang diacuhkan kepada dirinya. Misalnya dianya semua tingkah orang itu sebenarnya untuk dirinya. Itu namanya delusi referensi. Atau delusi persekusi. Atau percaya bahwa orang-orang akan mencelakakan dirinya. Itu adalah delusi persekusi. Delusi grandeur, merasa dirinya penting. Itu juga delusi kemiskinan, merasa tidak mempunyai hal yang berharga. Delusi menyalahkan diri, delusi kontrol, merasa dirinya dikontrol orang lain, atau delusi nihilisme, merasa dirinya orang lain atau tidak ada. Atau delusi ketidaksetiaan, kepercayaan bahwa salah seorang yang dicintainya tidak setia. Kemudian delusi lainnya, bahwa pikirannya disiarkan, dirubah, atau ditarik oleh kekuatan luar. Delusi somatik, kepercayaan yang mengenai kerja badan, pikiran dimakan, percaya bahwa otaknya dimakan semut. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian gangguan berpikir, berbahasa, dan berkomunikasi. Proses kognitif tidak teratur dan tidak fungsional, sehingga tidak ada hubungan, tidak logis. Pengekspresian ide, pikir, dan bahasa tidak terganggu, sehingga tidak dapat dimengerti. Gangguan kognitif, inherence. Bicara ngawur, tidak ada asosiasi. Neologisme, membuat kata-kata baru atau pengerusakan kata-kata yang ada. Jadi sering bicara ngawur, itu juga termasuk gangguan kognitif. Blocking, tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Misalnya ada orang yang ngomong, tiba-tiba dia berhenti. Itu adalah termasuk juga gangguan. Atau isi pembicaraan yang sangat kurang, apa yang dikatakan atau dan ditulis tidak berarti. Kadang seperti ini bisa sampai berhari-hari. Gangguan persepsi, halusinasi, persepsi palsu yang mencakup kelima panca indera. Bagi orang nampak nyata, terjadi spontan. Gangguan afek, keadaan emosi yang berlawanan dengan rangsangnya. Gangguan psikomotor, tingkah laku aneh, menunjukkan katatonik, keadaan tidak respon terhadap ruang, rangsangan luar, kekakuan katatonik, sikap badan yang kaku, dan menolak untuk dipindahkan. Assessment katatonik, gerakan badan tidak ada tujuan dan diulang-ulang. Kemudian gangguan hubungan interpersonal. Karena tingkah lakunya orang tidak berinteraksi dengan penderita. Dia tidak mampu berinteraksi dengan cara yang umum dalam dunia fantasi dan delusi. Kemudian gangguan perasaan diri, bingung mengenal
siapa dirinya, percaya bahwa dirinya dikontrol dari kekuatan luar. Kemudian gangguan motivasi. Tidak ada motivasi karena kurangnya dorongan, perhatian, kebingungan yang mungkin. Jika ada gangguan motivasi dibarengi pikiran kacau dan obsesi, maka orang ini tidak dapat digerakkan. Ini banyak banget gangguan-gangguan. Ini adalah tanda dan gejala dari skizofrenia, baik dari gangguan isi pikiran, gangguan gaya berpikir, yang persepsi, gangguan afek, gangguan psikomotor, gangguan hubungan interpersonal, gangguan perasaan diri, bingung mengenal siapa, gangguan motivasi, itu adalah gejala dari skizofrenia. Jadi hati-hati yang merasakan seperti ini. Sebaiknya ya yang bisa menyembuhkan dirinya sebenarnya diri sendiri. Gimana dianya cara merubah persepsinya. Kemudian fase-fase skizofrenia, ada fase prodromal, periode sebelum periode aktif. Individu menunjukkan gangguan-gangguan berfungsi sosial. Perubahan yang terjadi dapat berupa penarikan sosial, tidak mampuan, bekerja secara produktif, eksentrik, pakaian yang tidak rapi, emosi yang tidak sesuai, perkembangan pikiran, dan bicara yang aneh. Fase aktif paling sedikit 1 bulan, individu mengalami simptom psikotik, halusinasi, dan delusi. Bicara yang tidak teratur, demikian pula tingkah lakunya. Tanda-tanda penarikan diri. Kemudian fase residual. Simptom seperti fase sebelumnya yang ada tetapi tidak parah dan tidak mengganggu. Kemudian gangguan simptom psikotik singkat. Lumayan banyak, jadi sabar. Ansietas juga. Gangguan psikotik singkat ini berlangsung 1 hari sampai 1 bulan. Kemudian berfungsi atau tidak. Jadi waktunya terbatas. Ada stresor yang diketahui, ada yang tidak. Ada di DSM-4 yang disebut gangguan reaktif yang setelah melahirkan. Perilaku gangguan psikotik, kombinasi pengobatan dan psikoterapi. Kemudian ada gangguan skizofreniform, gangguan psikotik. Ini lama, 1-6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan harus didiagnosa skizofrenia. Simptom psikotik afektif apabila ada simptom yang sifatnya skizofrenik dan afektif. DSM-4 ada simptom depres, mayor dan manik dan simptom delusi dan halusinasi. Kemudian gangguan delusional. Jadi penderita dapat berfungsi dengan baik sesuai hanya 1 gejala yaitu delusi. Delusi sistematik dan menonjol tetapi tidak aneh seperti skizofrenia. Ada 5 gangguan subtipenya. Erotomania, delusi, biasanya orang penting sangat mencintai dirinya. Kemudian gangguan delusi kebesaran yang tadi, delusi iri, gangguan delusi persekutori, gangguan delusi somatil, mempunyai penyakit yang membahayakan atau mati. Kemudian gangguan psikotik bersama. Apa itu psikotik bersama? Bila seorang atau banyak orang mengembangkan sistem delusional sebagai akibat hubungan yang dekat dengan orang yang delusional. Kalau 2 orang itu disebut polyaduk. Sering terjadi 3 atau orang lebih atau
seluruh keluarga. Jadi seakan-akan terjangkit karena dekat. Karena pisah yang terjangkit dapat kembali normal. Jadi penyakit ini karena saling berdekatan. Caranya ya memisahkan. Kemudian ada namanya perilaku kacau. Apa itu perilaku kacau? Pada orang psikotik, fungsi pekerjaannya sering tidak bisa dijalankan dengan seksama. Tak mau bekerja sesuai dengan kewajiban, tanggung jawab dalam keluarga, atau sering tak mampu bekerja sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sering terjadi tak mau bekerja atau malas. Jadi hati-hati yang suka malas, ini termasuk gangguan jiwa juga. Kemudian waham. Waham itu adalah isi pikiran, keyakinan atau pendapat salah seseorang. Misalnya salah, meskipun salah tetapi individu percaya betul, sulit dikoreksi orang lain. Meskipun salah tetapi individu itu percaya betul, sulit dikoreksi oleh orang lain. Isi pikirannya bertentangan dengan pola perilaku individu. Seorang pasien dengan waham curiga, maka perilakunya akan menunjukkan kecurigaan terhadap perilaku orang lain. Lebih-lebih orang yang sebelumnya belum dikenalnya. Bila terjadi kecurigaan kepada orang sekitarnya akan meracuni dan membunuh dia, maka waham curiga ini orang yang sebelumnya bersifat emosional agresif. Dia bisa membunuh orang karena wahamnya kalau tidak dibunuh, dia akan membunuh, diracun dan segalanya. Jadi hati-hati. Bisa juga kita waspada, tapi memang kalau jangan terlalu curiga. Waspada nggak apa-apa, beda sama curiga. Kemudian halusinasi. Apa itu halusinasi? Sensasi panca indera. Jadi halusin dengar 99%. Pasien psikotik yang nalarnya egonya sudah runtuh, maka halusinasi itu dianggap real dan tidak jarang bereaksi terhadap halusinasi dengar. Bila halusinasi berisi perintah untuk membunuh, ia pun akan melaksanakan pembunuhan. Jadi ini bahaya. Banyak orang gila yang membunuh, sebenarnya ini adalah halusinasi. Memang banyak terjadi pada pasien psikotik membunuh keluarganya sendiri. Baliknya halusinasi yang memerintah untuk bunuh diri, tak jarang pasien pun bisa bunuh diri. Maka hati-hati, yang memang banyak pasien yang gangguan jiwa, halusinasi ini membunuh, kalau enggak ya bunuh diri. Ini sebenarnya harus mendeteksi. Kadang di Indonesia pun masih sedikit orang yang peduli atau paham sebenarnya penyakit jiwa itu apa aja. Sama seperti kita, penyakit jantung dan lain-lain itu bisa dideteksi asal cepat. Kejiwaan ini harus memang terdeteksi agar jangan sampai dia menyakiti atau bahkan membunuh dirinya sendiri. Kemudian ada namanya ilusi. Ilusi adalah sensasi panca indera yang ditafsirkan salah. Pasien melihat tali bisa ditafsirkan sebagai seekor ular. Nah, ilusi. Ini seakan-akan melihat tali, tapi dianggapnya ular. Ilusi pada panas, dingin, kegelisahan. Ilusi juga sering pada kasus-kasus epilepsi. Epilepsi, lobus temporal, dan keadaan kerusakan otak permanen. Kemudian ada namanya titikan yang buruk.
Pasien psikosis merasa dirinya tidak sakit meskipun sudah ada perubahan perilaku yang jelas. Pasien tak mau minum obat dan tak mau diajak berobat. Bila dianggap waham, dianggap mau meracuni. Kadang merasa tidak sakit yang mempersulit pengobatan. Apalagi keluarga yang mengiyakan karena merasa tidak sakit, ia tak mau mencari pengobatan. Tilikan yang buruk ini merupakan ciri khas pasien psikotik. Di sini peran keluarga yang penting. Kalau memang menemukan gejala tersebut seperti waham, halusinasi, dan ilusi, segera ke tenaga kesehatan jiwa. Jadi bawa ke RSJ secepatnya. Nggak usah malu periksa seperti itu. Psikiater, karena itu membantu. Sama seperti ini, membantu dalam hal penyembuhan. Memang sakit, akui aja. Kalau ada yang keluarga, bawa aja ke RSJ biar diperiksa. Kalau malu ke RSJ, ke rumah sakit, tapi yang ada spesialis kesehatan jiwa. Menurut penelitian WHO, prevalensinya ada 10% dan 3.000 sampai 9.000 dirawat, sisanya tidak dirawat dan berada dalam pengawasan masyarakat dan keluarganya. Ini ada namanya psikosis. Apa psikosis itu? Penarikan diri dari pergaulan, banyak di rumah, malu keluar rumah. Tak mampu bekerja sesuai dengan fungsinya. Di rumah tak mau bekerja sekedar saja karena diperintah. Setelah itu tak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Berpikir aneh, dangkal, dan berbicara tak sesuai dengan keadaan situasi kesehariannya. Perilaku yang aneh nyata, misalnya ceria menjadi melamun. Perilaku aneh yang sebelumnya tidak pernah dijalaninya. Kelihatan yang menjadi murung dan merasa tak berdaya. Sulit tidur dalam berapa hari dan bisa tidur yang terlihat oleh keluarganya. Tetapi pasien merasa sulit atau tidak bisa tidur. Kemudian ada namanya ansietas. Ansietas adalah keadaan emosional, pengalaman subjektif tanpa objek yang spesifik karena ketidaktahuan menjalani pengalaman baru seperti masuk sekolah, pengalaman, dan lain-lain. Predisposisi munculnya akibat frustasi, tekanan, konflik, krisis, dan hubungan interpersonal yang buruk. Psikologis, munculnya impuls dari bawah sadar. Biologis, ansietas yang terjadi akibat refleks saraf otonom berlebihan. Kemudian presipitasi, yaitu biologis, status nutrisi yang kurang, keadaan kondisi kesehatan secara umum, sensitivitas biologis, psikologis, dan sosial budaya. Kemudian ada namanya penilaian terhadap stresor, perilaku, kontak negatif, gejala insomnia, afektif, menyesal, gugup, sukacita yang berlebihan. Bentar.
kognitif, hambatan berpikir, bingung, pelupa, lapang, dan posesif. Kemudian psikologi, suara bergetar, anoreksia, mulut kering, dan pingsan. Ini adalah patofisiologinya, kurang stres yang baik akan menyebabkan coping individu tidak afektif. Kemudian menyebabkan ansietas, gangguan citra tubuh, kemudian harga diri yang rendah. Gimana coping menghindarinya? Sumber copingnya, sumber penyebabnya, personal ability, kurangnya komunikasi. Di komunikasi itu penting, yang sampai ada apa-apa hanya diam, itu yang bahaya. Social support, hubungan yang kurang baik, material aset, penghasilan, positive belief, keyakinan. Kemudian penata laksanaan, bina hubungan yang saling percaya, kaji hubungan rasa aman, sediakan waktu untuk ekspresi feeling, dan latihan teknik relaksasi. Ini ada soal-soal nanti akan Bapak upload di Vlab. Ini ada banyak istilah-istilah. Jadi ini adalah pertemuan yang ini. Itu akan Bapak akan pertemuan yang ke-12. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan mengenai diabetes mellitus. Ini adalah penyakit yang banyak diderita. Pelajari, kita akan pelajari selanjutnya. Jadi untuk rekaman sampai hari ini, teman ini akan Bapak share, silakan didengarkan, diperhatikan, jadi akan lebih paham. Silakan juga mencari, jadi mahasiswa itu juga wajib mencari, dan hanya melihat status pemain game ada manfaatnya. Main game nggak apa-apa, kalau sejam 2 jam, jangan sampai hampir tiap jam main game, nggak ada manfaatnya. Ya, sampai di sini kita cukupkan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke PJ-nya.